Ngawi bisa menjadi biru? Berawal dari komunitas atau biasa apa liar tadi, dan membentuk anggota-anggota. Setelah itu dalam jangka waktu yang 1 tahun langsung ke biru. Nah, itu gimana ceritanya? ini saya jelaskan di sini gimana sih Jack Ngawi bisa jadi biru resmi. Nah, dan itu di Jawa Timur ya, pertama kali di Jawa Timur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Jack Mania. Oke, hari ini kita bisa berkumpul di sekre The Jack Mania Ngawi dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Yang beralamat di Desa Kasleman, Kecamatan Kasleman, Kabupaten Ngawi ya. Oke, saya di sini mau mengobrol-ngobrolkan atau mengulas sedikit tentang sejarah Jack Ngawi. Ya. Bermula dari berkumpulnya, terus bisa mendirikan organisasi, setelah itu menjadi biru. Itu bagaimana ceritanya nanti kita mengulas bareng ya. Ya. Oke, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Awalnya dari sebelah saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wes Wijanako. Saya selaku humas di Jack Mania Ngawi. Selanjutnya Kalau saya Jainal dari Ngawi bagian wakil. oke, lanjut. Aku ketua Jack Mania Ngawi atau Biru Ngawi. Oke, ini adalah Mas Wias sebagai humas Jack Ngawi ya. Iya. Dan selanjutnya ada Jainal, wakilnya ketua, dan yang paling ujung Kolis. Ketum. Jabatannya ketua. Langsung saja mengulas yang pertama sejarah-sejarahnya, sehingga dari awal kenalnya bisa menjadi biru. Oke, dimulai dari siapa untuk mengulasnya atau menceritakannya? Ya, Si mungkin Jainal. Oh, Jainal ya, Ya. wakil ketuanya. Ya. Oke, tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih. Dari awal dari tahun 2013-an berkumpul. Sebenarnya satu kelas, aku sama Kolis itu satu kelas. Oh, Terus berarti teman Teman satu sekolah. kelas. Nah, Iya. Teman sekolah pada SMA ya? SMK ya. Pada SMA. Ya. Oke. dulu ya itu satu kelas, ada wacana tuh nonton Persija di stadion tuh di Madiun, di Solo. Berarti pertamanya kalian berdua itu sudah saling kenal, terus Nah, sama-sama suka Persija. sama-sama. Berarti sudah pernah nonton pas SMA itu sudah pernah nonton ya? Udah. Pernah nonton Ya. Persija. Dari situ ada gagasan mau kayak kota-kota lain ada komunitasnya Persija Fan. Itu di akhirnya kita dari media sosial memanfaatkan media sosial zaman sekarang itu kontak-kontak cari teman yang Nah, sesama. itu pada tahun berapa awalnya? 2013. 2013. Sosial medianya apa kalau boleh tahu? Kalau dulu mencari-cari kontak-kontak Facebook. atau teman-teman yang suka Persija di Ngawi. Dulu masih Facebook sama BBM. Facebook sama BBM atau BlackBerry Messenger itu ya? Iya. Lanjut. Dari situ akhirnya kan ada komunikasi. Komunikasi. Nah, ya. membangun, membahas, kopdar bareng gitu. Dari situ akhirnya bangunlah kumpul-kumpul, sharing. Masih ada berapa orang? Masih 5, 7. Si aku nih, Kolis, Eko, Sandi, Ayu, Sama almarhum. Bandis. Ya, dari berselangnya waktu kan ada kesibukan masing-masing. Ya, berlanjut sampai bulan Februari kayaknya. Februari. Iya. Masih 2014 ya? 2013. 2014. Oh, 2013 itu. Iya. Oh, sudah 2014. Dari situ akhirnya ada kopdar lah. Ngadain kopdar sekitaran masa itu kayaknya sekitaran 20 apa kurang lebih lah. Ya, Kurang lebih 20. itu 2014. Jadi kenal, kalau yang kenal 2013. Ya. Setelah itu mencari-cari teman-teman di Ngawi yang suka Jack, ada suka Persija. Setelah waktu 1 tahun baru kumpul kopdar pertama 2014. Ya. Itu 20-an lebih ya? Iya. Ya, setelah Sekitar 20-an. Akhirnya tuh diadain kopdar, akhirnya dibuat wacana tanggal lahir lah. dari Jack Mania. Kalau dulu kan belum ada kata, sekedar masih ngaku lah masih liar.
Persija. Tentang Persija gitu. Sama persiapan akhirnya berlangsung beberapa saat, makin banyak tuh bikin grup saling ngobrol, nonton sana Nobar. sini, nobar dilakukan sampai 2017. Di tahun 2017 tuh ada gagasan dari pusat. Di tahun 2017 ada gagasan dari pusat kalau ada ADRT di Jawa Timur langsung di bawah naungan pusat. Akhirnya bikinlah KTA itu. Nah, pada tahun 2017 tadi. 2017. Jadi 2014 kalian sudah membuat organisasi Jackmania Ngawi. Selang waktu 2014, 2015, 2016, 2017, 3 tahun ya. 3 tahun kalian sudah membuat KTA resmi dari pusat langsung. Kalau 2014 tuh masih belum di Jackmania Ngawi, masih Masih belum ya, lah. Masih pokoknya pecinta Persija di Iya. kota Ngawi gitu ya, Iya. di lingkup Ngawi gitu. Iya. Berarti bukan masuk ke Jack. Iya. Kalau masuk tuh kan dikirakan ngaku-ngaku karena kan Oh, ngaku. secara resmi kan harus ada ADRT, ADRT ikut tadi ya. bikin KTA, kalau itu kan belum. Akhirnya 2017 tuh bikin langsung di bawah naungan pusat. Nggak ikut keruan mana pun. Itu berapa anggota atau berapa orang dari Ngawi itu sendiri? Kalau quarter pertama tuh sekitaran 34. 34 kloter pertama ya. Kloter pertama 34. Kloter kedua di tahun 2019 bulan 3 kayaknya. Maret. Iya, Maret. langsung Maret. Maret tuh sekitaran 22 22 atau 24. Pokoknya Itu setelah itu lah. 22. Jadi 2018 dari 2019 kan 1 tahun itu. Iya. Baru bisa ngumpul 20 anggota lagi. Iya. Jadi tambah 20 anggota lagi, kloter kedua 22-an, 22 sampai 24 anggota ikut KTA resmi ya dari pusat. Iya. Jadi 22 tambah 34, 56. 56-an. 56-an anggota resmi dari Jack Ngawi. Itu Berarti yang itu sudah termasuk Jack Ngawi ya pada tahun 2017 ya. Kan sudah membuat KTA itu. Iya. Kalau itu udah masuk ke lingkupnya Jack Ngawi. Iya. Organisasi Jack Ngawi yang berpusatkan di Jakarta ya. Jakarta. Jakarta 2017 sampai 2019 56 anggota aktif di Cek. Ngawi. Oke, lanjut. Dari situ berseringnya waktu. Ada gagasan lagi dari Bung Ferry. BF waktu itu ya masih. Masih Bung jabatannya. Bung Jadi Ferry itu ketuanya masih dipegang oleh Bung Ferry. Iya, ketemu. kalau di Jawa Timur tuh harus ada satu kayak dijadikan koordinator wilayah Jawa Timur. Itu Biru namanya. biro kalau Ngawi di kodenya sih biro 02 Biru 02 itu pada tahun 2019. 19 baru resmi. Sebenarnya kita baru resmi. bulan Agustus lah. Bulan Agustus. Biru pertama kali di Jawa Timur itu katanya ya, Ya. Ngawi. Iya. Kita Pertama alhamdulillah. kali gitu. Alhamdulillah kita biru pertama di Jawa Timur ya. Iya. Biru pertama kali Jawa Timur selang 2018-2019 1 tahun baru 56 langsung naik menjadi biru. Iya. Alhamdulillah. Pertama kali di Ngawi, pertama kali di Jawa Timur. Oh iya, saya masih penasaran dengan jarak atau dengan waktu yang sesingkatnya atau dalam arti kan 1 tahun ya, Iya. dari 18 ke 19 itu bisa menjadi biru. Kok bisa sesingkat itu Jack Ngawi bisa menjadi biru? Berawal dari komunitas atau biasa apa liar tadi, dan membentuk anggota-anggota. Setelah itu dalam jangka waktu yang 1 tahun langsung ke biru. Nah, Itu gimana ceritanya? ini saya jelaskan di sini gimana sih Jack Ngawi bisa jadi biru resmi. Nah, dan itu di Jawa Timur ya. Pertama kali di Jawa Timur ya. Jadi gini, di 2019 itu kita para pendiri teman-teman ini memiliki wawasan. Ini kita sudah ber-KTA itu langsung ke pusat. Itu
dengan kode KTA awal itu JOS 000. Jadi masih memang belum ikut manapun, jadi nggak masuk kemanapun, itu langsung Ya, dari pusat. Nah, langsung dari pusat. nah, ini anak-anak itu pengennya gimana sih, coba ditanyakan ke pengurus pusat ataupun langsung ke Bung Peri. Waktu itu kan memang ketua umum kita Bung Peri ya. Ya, Jadi saya mempunyai gagasan sama anak-anak ini untuk ditanyakan kejelasannya kita itu gimana selanjutnya, apakah kita disubkan ataupun gimana kelanjutan kita kan gitu. Itu saya ke Jakarta nemui Bung Peri di sekretariat di Kuningan ya. Itu nemui Bung Peri, bahwa saya menanyakan, Bung, ini gimana Jack Ngawi ini biar supaya lebih tertata, lebih baik lah, nggak bisa dibilang biar nggak liar, biar ada ikut aturan sesuai ADRT di pusat gitu. Bung Peri di situ menjelaskan ada ADRT yang belum dijalankan selama ini, itu Biro Jackmania. Biro Jackmania itu buat apa ya, kelompok di luar Jakarta. Jadi kan kalau di Jakarta kan Korwil kan gitu. Ya, Korwil kalau ya. di Jakarta maksudnya Korwil. Korwil ya. Kalau di luar Di luar bisa Jakarta, disebut Biro Jackmania. Biro ya, Ya. Biro Jackmania. Nah, Oke. jadi itu setelah saya tanya-tanya ke Bung Peri nanya, Ngawi KTA aktifnya berapa? Nah, untuk saat ini KTA aktif waktu itu 56 KTA aktif. KTA Nah, aktif 56. 56 Itu yang masih jadi- ada ya, ya, masih ada masih. anggota lain yang belum ber-KTA. masih gini prosesnya kita ini bisa jadi biro resmi ya. Setelah tadi saya datang ke Jakarta, Bung Peri ngasih wawasan ya, supaya ADRT di situ ada Biro Jackmania untuk keluar Jakarta. Saya kopdar akbar lah untuk anggota resmi di Jack Ngawi. Jadi untuk membahas gagasan lah, gimana kalau kita mengajukan proposal untuk menjadi biro resmi Jackmania. Dan saya seperti Jainal dan pendiri-pendiri lainnya serta anggota pun pada kopdar itu setuju untuk mengajukan gitu, maju proposal maju untuk jadi biro resmi Jackmania, biar kita tatanan organisasi kita nih biar lebih mateng lah, dia resmi dari pusat gitu, langsung ke pusat. gitu. Jadi kan gitu. Nah itu saya dan teman-teman itu membuat proposal, proses untuk apa itu namanya, proposal pengajuan biro ya. Jadi ketika proposal sudah jadi, kita kirim ke pusat gitu. Dan itu pun nggak langsung diterima. Jadi masih banyak koreksi lah. Koreksi dulu. Jadi, kayak salah penulisan dan sebagainya. Jadi kita ngerti beginilah organisasi itu asik gitu ya. Jadi kita di sini juga belajar gimana sih biar organisasi ini matang, baik, sesuai ADRT gitu. Nah, dari sinilah kita mulai mengerti organisasi dengan aturan-aturan yang berlaku gitu, dan sangat gimana ya, sangat positif banget buat kita gitu loh. Jadi selama kita jadi biro resmi ini banyak pelajaran lah yang kita dapat, bahwa supporter itu nggak hanya terkenal dengan gimana ya, hal-hal negatif lah. Dan ini sangat positif banget di kalangan supporter Persija Jakarta ya, khususnya Jackmania. Ini baru satu-satunya organisasi yang saya rasakan di Indonesia, untuk khususnya sepak bola Indonesia, di Jackmania itu luar biasa. Saya pun bangga banget menjadi Jackmania ini. Ya kurang lebihnya Sudah menjelaskan atau bercerita tentang sejarahnya, terus menjadi bironya itu seperti apa, langkah-langkahnya, dan banyak hal yang sudah terlewati dalam rentan waktu yang sangat panjang. Nah, saya ingin tahu seperti momen-momennya, terus keluh kesahnya, dan lebihannya cara mengungkapkan dari anggota 1, 2, 3 ke anggota semuanya bisa menjadi wadah atau keluarga Jack Ngawi sampai saat ini.
Dari sekian pertama baru 2 anggota, sampai saat ini menjadi berapa anggota? 8 Yang resmi 5 berapa? sekarang 80 80 dari 2 dari saudara 2 Zaina orang. dan Kolis sampai ke 8 8 dulu. Pertama sih ini ya, gue juga belum belum pernah lah dalam ikut organisasi. Alhamdulillah di organisasi Jackmania ini saya dipilih sebagai humas. Itu mungkin saya mau cerita di momen menegangkan dulu. Nah, itu pada saat apa? Pada saat awal kah, kopdar kah, atau pada saat apa? Itu malah saat perizinan di Polres. Perizinan di Polres. Itu pada perizinan apa ini? Itu pas perizinan kalau nggak salah ulang tahun berapa? jadi sebelum kita resmi ya. Iya, sebelum kita resmi sih. Sebenarnya Baru sebelum kita resmi. sebelum resmi ke biro atau ke biro ya? Pak? Iya, sebelum Intinya resmi ke biro. sebelum resmi ke biro. Coba Itu cerita. itu awalnya saya berangkat sama si Udin tuh. Jadi kan belum tahu tuh, pokoknya kita masuk ke Polres dengan wajah pucat sih. Kita juga nggak begitu paham juga. Intinya kita di sana tanya mau izin keramaian sebenarnya. Izin keramaian, alhamdulillah itu kita disambut baik tuh sama sama Polres Polisi tentunya ya. ya, polisi juga, Bapak polisi, dan alhamdulillah kita ketemu sama Pak Yusuf, Pak Yusuf, ya. Pak Yusuf polisian itu kita terima baik. Jadi kita itu malah dibimbing, seolah-olah kita itu dibimbing karena apa? Koordinasi kita itu katanya lebih baik, kita percakapan sama Polres itu lebih baik juga kayak gitu. Itu pada pertama ya itu. iya, kita pertama Pertama. kita langsung dibimbing, kita di pembinaan lah, gimana sih kita izin kepolisian itu yang baik tuh gimana gitu. Jadi dari situlah kita kalau misalnya awai atau kodar atau nobar, kita selalu aktif izin ke Polres. Jadi kita selalu izin lah buat keramaian untuk hal-hal yang positif. Itu mungkin dari yang menegangkan ya. Dan kedua itu susah. Keluh kesah ya, tepatnya keluh kesah sih. Keluh kesahnya itu gini. Kita itu pas saat kopdar. Ya. Kopdar ya, pas kopdar. Nobar tuh. Kopdar, nobar itu susah. Karena apa sih? Ya mungkin di Ngawi juga banyak lah supporter. Ini kan juga Ngawi kan mayoritas juga nggak hijau juga semua. kan. Juga Soalnya tidak- kan maksudnya ke Jawa Timur Iya, ya. jauh dari Paham, Jakarta. kita mau Dari Jawa Timur Ngawi kok bisa cinta Persija gitu kan? Sebuah pertanyaan yang besar itu. Iya, itu. Jadi kan nggak Maksudnya Iya. banyak kan banyak pertentangan lah. tantangan di Ngawi. Jadi itu pas saat nobar itu kita itu pertama susah cari tempat ya men. Iya, karena Susah apa? banget cari tempat. Susah banget cari tempat. Cari Soalnya tempat apa? nobar. Ya, Iya. buat nobar itu susah kita pertama kapan. Itu karena apa? Ada tempat nobar udah dimasukin supporter lain. Itu jadi kan kita kan kalah banyak tuh sama supporter. Apalagi kan kita juga ada Persinga tuan rumah, kita juga kalah anggota. Jadi kan masih susah lah buat cari tempatnya itu. Susahnya itu Baru dikit tuh. baru dikit, baru Nobar. nobar. Cuma Nobar pertama kali kalau boleh tahu pada tahun berapa itu? Udah Kalau tahun berapa terus anggotanya pas waktu nobar pertama? kalau tahunnya kita lupa ya. Oh, ini 2014. 14 lah. 14-an. Ya, Itu setelah masih itulah. di jalan Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Kertonyono ke timur Itu gitu di cuman berapa orang ya? 9 orang. Nekat Nobar lah ya. nobar itu ya. Nobar tapi lupa pertandingannya apa lupa. Itu terus standar awe itu. Soalnya apa di Ngawi itu rata-rata kalau kita mau nyewa angkutan atau bis lah, Transportasi. travel itu susah karena pada nggak mau berani. Iya, Jadi karena yang punya itu nggak berani. karena ngangkut supporter tuh. Supporter, Nggak iya. berani. Jadi rata-rata pihak yang kita sewa bis atau travel itu nggak mau menanggung resiko. Iya, walaupun sebenarnya kita di awal udah kalau misalkan ada Tanggung apa-apa jawab. kita akan tanggung Tanggung jawab jawab, gitu. ya. Tapi tetap aja di Ngawi masih susah sih waktu itu. Sisi lain tuh dulu tuh masih pelajar. Ya, kita masih belajar Mau semua. transportnya nyari yang murah karena kan menyesuaikan budget Ya, murah kapasitas rata-rata tuh. teman-teman. Gak mungkin kita ambil bus yang Yang harganya terlalu tinggi mahal, ya. tapi kendala di
anggaran teman-teman. Soalnya waktu itu belum ada lah yang maksudnya semua pekerja belum, rata-rata masih pelajar semua. Terus ini nih, untuk kan ini kan masih bahas away ya, bahas ataupun stadion. Saya mau tahu dalam organisasi Jengawi ini yang paling banyak pertandingan paling berkesan saat away itu pertandingan apa? Yang paling berkesan, terus anggotanya itu paling banyak berangkatnya. Sebenarnya kalau misalkan saya sendiri ya, saya sendiri atau bertiga nih? 3 aja nggak Oh, apa-apa. bertiga ya? Iya. Kalau saya sendiri sih di Bali. Satu-satu aja, satu-satu Iya, kan ini saya kan sendiri di Bali. paling berkesan ya, paling Ya, berkesan. barusan saya di Bali. Kalau mungkin Zainat saya kurang paham, soalnya dia sering banget awal. Kalau di Bali itu kesan-kesannya apa? Kok bisa paling berkesan di Bali atau wah karena Ya, cuman waktu itu kan tahu sendiri Bali kota apa sih? Iya. Ya, siapa sih yang pengen ke Bali? Iya. Kota yang indah, pantainya indah, nyaman wisatanya lah ya. nyaman. Jadi mungkin itulah momen yang indah. Tapi juga ada satu sih, gue mau pengen cerita dia. Di Ngawi itu juga ada seseorang yang udah away dari Malaysia, Singapura ya, Singapura, Vietnam, Papua pernah ya? Iya. Ini dia ada ketua kita udah away dia sampai luar negeri. itu momennya seperti apa itu? Udah away ke luar negeri bahkan ya, luar negeri. Berarti lihat AFC ya? Ya, AFC. AFC Cup. AFC Cup kemarin tuh. Momen-momennya itu seperti apa? Kalau bisa jelaskan ya, momen-momen itu ya luar biasa bagi saya. Baru banget. Suatu kebanggaan lah bisa sampai sana gitu loh. Jadi pengalaman yang tak terlupakan lah. Di sisi lain saya mungkin masih muda ya buat pengalaman saya lah. Jadi memang kalau namanya sudah cinta itu segala hal apapun itu memang bisa dilakukan gitu ya. Ya intinya ada pertandingan Persija, saya pengen berangkat, hati udah meronta-ronta lah. Ini namanya cinta gimana kan? Apapun yang dilakukan untuk menemani sang kebanggaan berlaga ya, gitu. Tapi ini nih, jujur ya, dari Umas, gua pengen tahu sih cerita dikit. Gimana di sananya, dari supporter sana gimana, atau stadionnya gimana, atau gimana lah. Pokoknya gua pengen cerita dikit sih. Kalau di sana sih ya alhamdulillah baik-baik. Supporter-supporter di luar sana untuk zamannya, maksudnya untuk supporter dari Jakarta, Persija Jakarta itu alhamdulillah gimana ya, mereka menerima kita lah gitu, menerima dengan baik kan. Dan pada mereka pun juga kasarannya kaget dari Indonesia dibela-belain misalnya nonton sampai stadion luar negeri kan gitu. Jadi untuk supporter di luar sana tetap baik. Sekarang untuk Zainal ya, Zainal belum. Untuk momennya waktu UB itu gimana? Yang berkesan itu. Kalau gua sih pertama tuh Kediri. Gimana tuh kalau bisa Kediri? Apa Kediri? Lawannya apa itu kalau Kediri? Persik. Klasik tapi kalah 2-1. Waktu itu kan waktu habis Tengah-tengah Gonzales ya? enggak lah, Kediri? enggak, itu waktu dulu habis operasi dulu kan, operasi langsung nonton tuh di 5 orang. Di waktu itu pula hampir terjadi bentrok tuh, agak ada tegangnya itu, rasa tegangnya itu ada. Yang kedua kayak Bantul mau laga perdamaian antar dua supporter yang ternyata di luar perkiraan, akhirnya bentrok pertandingan cancel. Itu yang ketiga itu waktu di Malang tuh pertama kali Ngawi itu ngadain tur bus besar kapasitas 60-an. 60? Itu paling banyak. Ya, Paling banyak Banyak waktu away di Malang. Jengawi itu di Malang. Ya, satu bis. Satu bis ukuran besar ya, paling besar. Pariwisata itu. ya. Di sisi lain mungkin nggak semuanya lah niatnya itu nonton tuh cuma Persija, kan ada juga kan karakter
beberapa fans kan ada juga yang cuma ingin melihat supporter suasana, itu pasti ada, hanya demi foto juga ada, sensasi juga ada. Ini maklum lah, namanya orang banyak kan beda-beda karakter tuh. Paling menegangkan tuh gitu, karena kan di sisi lain kan saya yang mau bawa uang transport, makan, terus uang tiketing sekitaran 5 juta tuh udah bagi saya tuh udah bikin tegang, nggak bisa tidur, takut hilang. Itu aja sih. Itu hal yang apa itu kesan-kesannya atau momennya saat seperti itu. Yang pertama saat Malang, Bali, sampai ke luar negeri pun juga pernah dialami Jack Ngawi, walaupun tidak semua anggotanya ikut. Ada yang banyak, paling banyak itu ke Malang, dikit itu pun tetap kompak, yang penting tetap kompak, tetap satu tujuan, yaitu satu komando lah, satu komando mendukung Persija Jakarta. Tadi sudah membahas tentang keluh kesahnya, terus kesan-kesannya. Waktu nobar juga sudah kita bahas semua, terus acara anniversary itu gimana? Belum ya? Masuk ke anniversary itu belum kita bahas, maksudnya anniversary itu yang pertama seperti apa, saat Jack Ngawi itu seperti apa anniversary-nya, terus yang kedua dan selanjutnya. Singkat saja. Sebelumnya sih banyak ya, yang kemarin kan udah ada 1 tahun sebelum kita resmi jadi biro, udah ada anniversary juga ada sebenarnya, tapi kan itu pas saat kita belum resmi. Dan posisi resmi kemarin dan ulang tahun kita yang ke 1 tahun, kemarin kita cuma ngadain acara kecil-kecilan lah, syukuran. Jadi kan posisi juga di saat perayaan itu juga lagi posisi pandemi kayak gini lah. Jadi larangan acara terbuka pun tidak sudah izin juga. Nggak ada ramai juga. Nggak boleh ramai kan kalau itu. Waktu dulu sebelum resmi itu juga ada sih perayaan bakti sosial di Panti Asuhan ada. Itu juga pernah. Ya, perayaan Itu tapi anniversary ya itu ya? Iya. Anniversary bakti sosial. Iya. Ke Panti Asuhan. Panti Asuhan. Terus apakah Jack itu sudah pernah mengadakan event dalam arti band-band kayak gitu saat anniversary maupun apa event-event kayak gitu belum? Udah. Sebelum biro kita udah. Tapi juga sebelum biro ya? Iya, juga event lokal sih, band-band lokal juga. Jadi juga termasuk. Kalau dibilang nama Jack Ngawi di Ngawi itu gimana? Apa sudah melejit atau biasa-biasa saja? Dan intinya kita pengen mempersijakan di Ngawi aja sih. Fokusnya di Persija dan Jack Ngawi gitu ya? Iya, membesarkan nama Persija di kota Ngawi ramah. Ya, karena kita dari awal sudah membahas sejarahnya, awal mulanya Jack Ngawi, berdirinya Jack Ngawi, terus sampai ke birunya sudah, kesan pesannya untuk Jack Ngawi ke depannya itu seperti apa? Salah satu ya ini ya, untuk kesan pesannya, pokoknya harapan kita atau harapan semua, harapan pendiri dari Jack Ngawi, kan ini semua pendiri ya, kan pendiri. Harapannya dari saudara Kolis dulu. Mungkin dari Wias dulu lah. Dari Wias dulu. Harapannya. Sebelumnya ya harapannya tetap satu tambah solid, tetap satu komando, membesarkan nama Persija di Ngawi, dan tambah anggota juga, tambah semangat lah semuanya anggota. Pokoknya intinya bisa mengorenkan kota Ngawi ramah. Itu aja sih dari saya. Apa dari Wias sebagai humas. Selanjutnya dari Zainal sebagai wakil ketua dari Jack Ngawi. Kalau saya sih jangan ikut organisasi itu cuma gara-gara ikut-ikutan atau cuma gara-gara mau nambah followers. Itu tidak baik juga buat teman-teman yang lain. Kalau ingin ikut di wadah ini ya clear emang gara-gara rasa cinta, mencintai Persija, mencintai organisasi. Itu aja sih. Ya, lanjut. Kalau dari saya ya, motivasi atau harapan ke depan buat organisasi ini, buat teman-teman
sudah sering saya tekankan, cintailah organisasi kan gitu. Dari organisasi, cinta organisasi sudah pasti cinta Persija gitu loh. Sedangkan cinta Persija belum tentu cinta organisasi. Nah, ya itu harapan saya tekankan, cintai organisasi, otomatis akan mencintai Persijanya kan gitu. Dan harapan ke depan ya semoga teman-teman semakin kompak, semakin loyal, semakin guyup rukun terhadap sama anggota, dan makin cinta Persija dan menyebarkan virus-virus oranye di Ngawi. Biar ada generasi juga ke depannya kalau kita sudah Generasi ya. 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 Sebelumnya kita tutup, baiknya kita tepuk tangan untuk diri kita ya. Oke, habis. Habisnya. Oke. Selesai ya untuk rangkuman dalam sejarahnya, untuk membahas sejarah biru dan lain sebagainya. Ada juga banyak dijelaskan di sini di Sekre Jack Ngawi. Terima kasih untuk Mas Kolis sebagai ketua dan Jainal sebagai wakil ketua, Wias sebagai humasnya. Terima kasih banyak waktunya. Sekian dari kami, The Jack Mania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.